salam sehat buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu, Kepala Dinas, Kepala Bidang ya, dari Dinas Kesehatan Provinsi beserta seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi, dan Bapak Ibu dari perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Tadi ada 2 dari 17 kabupaten yang tidak hadir ya. Mohon teman-teman nanti bisa Bapak Ibu dari Kabupaten Kota termasuk Bapak Ibu dari perwakilan Puskesmas dapat mengikuti ya. Tentunya ini bisa menjadi, harapannya bisa menjadi implementasi, bukan hanya nanti pengetahuan tapi bagaimana kita menguatkan dari sisi implementasi. Baik, Bapak dan Ibu, kami dari Dijen Kesehatan Primer dan Komunitas, kalau dulu gampang kita sebutnya ya, dari Public Health kemudian jadi Kesmas di Indonesia kan, kemudian sekarang Dijen Kesehatan Primer dan Komunitas. Singkatannya saya masih terlibat, Kespringkom. Ya, KPK nggak boleh. Sudah ada instansi KPK. Iya, jadi Dijen Kespringkom ya, yang sering terlibat itu udah Pringkom gitu. Jadi Dijen Kespringkom, Kesehatan Primer dan Komunitas. Kalau tata kelola pelayanan kesehatan primer biasanya kita sebut sebagai TAKL PKP, tata kelola pelayanan kesehatan primer. Ya, Bapak dan Ibu tadi sudah sedikit disinggung bahwa kami di Kementerian Kesehatan sesuai dengan OTK Permenkes 21 tahun 2024 tentang organisasi tata kerja Kementerian Kesehatan. Jadi memang banyak perubahan-perubahan, termasuk yang pastinya akan berdampak kepada penyesuaian fungsi, termasuk yang ada di Dijen Kespringkom yang tadinya ada Dijen Yankes. Dijen Yankes sekarang hilang, namanya Dijen Kesehatan Lanjutan, Keslan, singkatannya Keslan. Pokoknya banyak singkatan deh Bu gitu. Keslan, kemudian ada Dijen Kespringkom yang mengawal terkait dengan kesehatan di tingkat primer. Apa yang dikawal di tingkat primer adalah semua aspek dari sisi primer, karena primer adalah katanya gatekeeper ya. Masyarakat pertama kali mendapat akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi apapun itu, ini akan dikuatkan di Dijen Kespringkom. Nah, fungsi yang tadinya di Direktorat Yankes Primer dilimpahkanlah ke kami di Direktorat TAKL PKP. Tapi memang tusi satu direktorat menjadi tusi satu tim kerja. Yang tadinya ada standarisasi klinis, kemudian jejaring, ada registrasi, kemudian ada terkait dengan pembiayaan dalam JKN, itu satu direktorat pindah menjadi satu tim kerja. Gitu. Jadi kita kawal bersama-sama apapun seoptimal mungkin yang bisa kita laksanakan. Jadi ini Bapak dan Ibu, dan ke depan memang kita akan menguatkan dengan FKTP lainnya seperti apa. Jadi ada yang namanya tim kerja tata kelola klinis dan FKTP lainnya, karena ada namanya tim kerja puskesmas, kemudian ada tim kerja laboratorium. FKTP lain di luar puskesmas yang selama ini tidak terlalu digarap, ini menjadi PR besar bagi kami. Jadi yang disebut FKTP lain adalah klinik pratama dan praktek mandiri namet nakes. Tentunya praktek mandirinya ya di tingkat primer, kalau dokter ya dokter umum. Kalau praktek mandirinya sudah ke ranahnya spesialis, masuknya ke kesehatan lanjutan. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi ini masa transisi, proses termasuk bagaimana sistem informasinya masih kita mapping. Ini akan diserahkan kemana, ini akan diserahkan kemana, ini akan diserahkan kemana. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, di tata kelola Kesmas yang tadinya menjadi satu dipecah jadi 2. Jadi punya kembaran tata kelola pelayanan kesehatan primer. Kembarannya adalah Direktorat Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer. Jadi namanya FASMUT singkatannya. FASMUT. Nah, fasilitas dan mutu. Jadi kalau Bapak Ibu
bertanya terkait INM, indikator nasional mutu, terkait dengan akreditasi, baik itu FKTP, puskesmas, laboratorium, itu ada di Ditfas kembarannya dari Takal PKP. Pokoknya mereka ngurusin lebih ke bagaimana penguatan dari sisi mutu atau kualitas. Demikian ya Bu ya sebagai pengantar. Baik Bapak Ibu, kami diminta oleh panitia untuk memberikan materi terkait dengan kebijakan pelayanan kesehatan primer, rujukan non spesialistik dan implementasi care pathway. Nanti Bapak Ibu akan kita coba buka wacananya, karena rujukan spesialistik ini nanti akan sangat terkait dengan pertama KBK, ya, kapitasi berbasis kinerja yang ada 3 indikator. Apa? Angka kontak, rasio rujukan non spesialistik, dan satu adalah pluralis terkendali. Ada 3 indikator. Jadi nanti sangat terkait dengan JKN. Itu yang pertama. Kemudian rujukan non spesialistik akan sangat terkait dengan kompetensi dari FKTP. Dalam hal ini FKTP bukan hanya puskesmas ya, semua FKTP. Jadi ini akan sangat terkait dengan FKTP, bagaimana kompetensinya. Kompetensi FKTP tentunya bisa dilihat dari pemenuhan SDM-nya. Ada nggak sih SDM-nya untuk memberikan layanan sesuai dengan kompetensi. Kemudian sumber daya manusia, alat, sarana prasarana, sampai ke obat. Jadi kompetensi yang 144 ya, yang ada di SKDI Perkonsil tahun 2012 ini tentunya bisa dilaksanakan di FKTP jika SDM-nya ada, sarana prasarananya juga terpenuhi. SDM bukan hanya ada, tapi SDM-nya mampu. Bagaimana supaya mampu? Perlu peningkatan kualitas dan seterusnya. Nah, nanti akan saya linkkan bagaimana dengan hubungan dengan panduan praktek klinis, ya, PPK. Sudah ada Permenkesnya, tapi kita sedang lakukan revisi. Nanti kita akan coba. Jadi dengan panduan praktek klinis dari FKTP, tentunya nanti teman-teman di FKTP dapat memberikan pelayanan sesuai standar. Yang 144 tadinya dirujuk, nanti akan nggak dirujuk lagi karena mempunyai kompetensi, sudah ada NSPK-nya. Kemudian satu lagi care pathway. Care pathway juga demikian Bapak dan Ibu. Care pathway itu merupakan bersama dengan PPK merupakan SPO, standar prosedur operasional bagi fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan layanan. Jadi sudah dibuat lebih mudah lagi, pakai alur, algoritma dan seterusnya. Jadi itu yang nantinya tentunya udah ada panduannya, udah ada alurnya dan sebagainya. Harapannya FKTP mampu untuk memberikan pelayanan yang sifatnya non spesialistik tadi, yang 144 tadi nggak harus dilakukan rujukan. Jadi ini akan sangat banyak kaitannya kalau kita berbicara dengan rujukan non spesialistik. Satu lagi adalah rujukan horizontal. Rujukan horizontal adalah rujukan dari fasilitas yang sama levelnya antar FKTP, jadi setara, tapi ada fasilitas penerima rujukan adalah mempunyai kompetensi yang lebih tinggi atau kompetensi yang tidak dipunyai oleh FKTP perujuk. Jadi penerima rujukan mempunyai kompetensi yang tidak dipunyai oleh FKTP perujuk. Ini yang disebut rujukan horizontal. Nah, rujukan horizontal ini juga akan sangat terkait dengan rujukan non spesialistik karena nggak dirujuk ke FKTL, ya. Jadi akhirnya rasio untuk rujukan spesialistik ini juga dapat dikendalikan. Mungkin itu sekilas gambaran isi yang ada di dalam materi kami ini. Ya, ini latar belakangnya Bapak dan Ibu. Ya, ya. Ya, mungkin sekilas ini sudah sering ya. Kami hanya mengingatkan saja, kita Bapak Ibu di tingkat kabupaten kota tentunya mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi standar pelayanan minimal bidang kabupaten kota yang ada di wilayah Bapak Ibu. Ada 12 indikator, yang 12 indikator itu sempat kemarin turun tahun 2022 ya, yang merah-merah itu.
Kemudian ada indikator kemudian meningkat lagi di tahun 2023. Nah, harapannya tentunya karena kita berbicara standar pelayanan minimal, pastinya targetnya harus 100%. Setiap ibu hamil, setiap ibu bersalin, setiap bayi baru lahir. Jadi pastinya targetnya adalah 100%. Kenapa 100%? Standarnya udah dibuat minimal kok. Jadi ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk memenuhi kebutuhan minimal dari masyarakat atau penduduknya di wilayah kabupaten kota. Tentunya ini harus didukung juga oleh kami di Kementerian Kesehatan. Ada 12 indikator, kemudian, nah ini adalah analisis dari IHME, ya, dari IHME yang menyatakan bahwa sebenarnya sebagian besar kasus penyakit ini dapat dicegah. Ada yang dapat dicegah, ini yang warna hijau tua. Kemudian yang hijau muda adalah yang sebagian dapat dicegah. Yang abu-abu adalah terkait dengan kecelakaan. Nah, bagaimana upaya pencegahannya? Salah satunya kita harus menguatkan screening, deteksi dini, ya, early detection atau dan juga screening ini juga tentunya akan dilakukan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ini dapat dicegah, ya, tentunya kita harus melakukan upaya-upaya untuk pencegahan dini dan screening yang nantinya kalau ketemu penyakitnya bukan malah takut, tapi dapat ditata laksana secara dini, secara awal sehingga dapat mencegah komplikasi yang lebih berat bahkan ke kematian. Nah, kalau berbicara dari rujukan spesialistik, ada masalah pembiayaan Bapak dan Ibu. Kalau semua kasus non spesialistik dirujuk ke rumah sakit, alangkah beratnya beban pembiayaan kesehatan, ya Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu ada penyakit-penyakit yang mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai ke 2019. Kalau kita lihat stroke masih menduduki peringkat pertama, kemudian penyakit jantung yang kedua, tapi yang ketiga yang tadinya diabetes menduduki peringkat 6, ini naik menjadi peringkat ketiga diabetes. Jadi tidak berubah. Dalam kasus ini banyak sekali diabetes. Kemarin dari screening secara nasional PKG atau CKG ada 3 posisi terbesar untuk screening, untuk hasil screening. Pertama, permasalahan yang paling banyak ditemui adalah masalah gigi. Mungkin Pak BGS, Pak Menteri sering bicara. Ada masalah gigi. Yang kedua hipertensi. Yang ketiga DM. Kenapa gigi sampai banyak sekali? Mungkin karena awareness kembali kepada awareness, kepedulian. Gigi masih bisa jalan, masih bisa kerja, ala bolong-bolong dikit nggak apa-apa, ala nyelik-nyelik sedikit nggak apa-apa. Artinya nggak harus terlentang di tempat tidur, kan biasanya orang nggak terlalu ini, harus melakukan scaling dan sebagainya 6 bulan sekali. Jadi pertama adalah gigi, yang kedua adalah hipertensi, dan yang ketiga adalah DM. Dan mitos bahwa hipertensi dan DM harus ada riwayat keturunan apa genetik ya, nggak ada. Maksudnya sekarang walaupun memang ada ya, ada resiko lebih tinggi untuk yang mempunyai riwayat genetik, tapi nggak menutup kemungkinan sangat besar orang yang tidak mempunyai riwayat genetik ini tetap bisa mempunyai penyakit DM dan hipertensi. Dan itu katanya ibu dari seluruh penyakit ya Bapak Ibu. Jadi ibu, kalau udah ibu ya bisa turunannya banyak sekali. Nah, tentunya dengan meningkatnya ini kemudian ada PPOK yang meningkat, kemudian ada hipertensi yang meningkat, ada cancer. Ini termasuk terjadi pada kakak saya, mungkin saya cerita sedikit. Jadi hanya dengan penurunan berat badan, kakak saya sekarang lagi posisi koma di rumah sakit di wilayah Jogja. Jadi hanya penurunan berat badan, kakak saya juga lumayan gemuk kayak saya. Senenglah ada penurunan berat badan, turun 20 kilo, tanpa sakit, tanpa apa, tapi susah makan. Nah, terus tanya ke saya, tambah lemes,
ada obat nggak meningkat nafsu makan? Kalau sudah turun 20 kilo tanpa diet, tanpa intervensi apapun, pasti ada penyakit. Terus segera ke internis. Dan setelah di internis ketemu apa? Cancer, limfoma non-Hodgkin. Dan perjalanannya cepat sekali, dari mulai CT scan, biopsi, pemeriksaan lab, itu cepat sekali. Pagi masih bagus, kemudian siang sudah koma, pasang ventilator, sekarang sudah koma dan sudah metastasis ke otak. Ini baru jadi di jalan seperti itu. Ya udahlah, ya saya kerja dulu deh nanti. Tapi artinya awareness dari diri sendiri juga harus ditingkatkan. Nah, itu fungsi dari promosi kesehatan kembali lagi. Edukasi bahwa kalau misalnya ada sesuatu di tubuh kita, bukan hanya demam yang bikin kita terbaring, tapi ada sesuatu, segera harus mencari pertolongan. Kenapa terjadi ini pada diri saya? Karena kalau udah metastase kayak gitu, udah nggak bisa ditangani. Mau di kemo juga kondisinya nggak stabil, nggak bisa dilakukan kemoterapi. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kanker menduduki peringkat yang cukup tinggi juga. Dan kalau dari sisi pembiayaan, ternyata penyakit KJSU, ya, KJSU itu kanker, jantung, kemudian KJS stroke, dan uronefrologi, ginjal, itu mengambil peringkat tertinggi untuk pembiayaan penyakit KJSU. Jantung pasti banyak yang pasang ring bypass ya. Kemudian kanker ya pastilah, kemo, radioterapi, kan itu panjang ceritanya. Kemudian stroke, pasti rehabnya juga lumayan banyak ya Bapak dan Ibu. Sampai ke penyakit jantung, uronefrologi, kidney, ginjal, cuci darah, hemodialisis. Nah, ini yang mengambil peringkat pertama untuk pembiayaan. Kenapa pembiayaan di JKN ini? Ini yang mengambil, tapi kadang jadi defisit ya, iurannya seberapa, tapi ininya jangka panjang. Nah, ini yang akan kita tekan Bapak dan Ibu, salah satunya kita dengan penguasaan screening. Kemudian ini transformasi sistem kesehatan. Ada 6 pilarnya, saya nggak akan bacakan 6 pilarnya. Tapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu, dengan kita melaksanakan transformasi layanan primer, tentu perlu membutuhkan dukungan transformasi yang lainnya, baik itu layanan rujukan, kemudian ketahanan kesehatan, SDM, pembiayaan kesehatan, dan teknologi kesehatan. Nggak bisa berdiri sendiri transformasi layanan primer untuk bisa dilaksanakan secara optimal. Ya, kemudian ini penguatan screening, ya, promotif preventif, imunisasi, ada 3 penambahan antigen, HPV, PCV, dan rotavirus. Kemudian ada 14 screening, dan ini kalau kita lihat di Perpres 59 tahun 2024, kemudian di Permenkes 3 tahun 2023 tentang standar tarif dalam JKN, ya Bapak dan Ibu, ini hanya 14 screening, tapi sekarang sedang direvisi. Saya kasih bocoran Bapak dan Ibu. Dan revisinya nanti PKB akan bisa dimasukkan ke sini. Jadi pembiayaannya sudah terintegrasi antara kan kebijakan dari BPJS harus mengikuti kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Jadi PKB udah diinsertkan di sini, tidak hanya nanti 14 ini. Nah, ini masih dalam proses ya Bapak Ibu. Kemudian peningkatan kesehatan ibu dan anak, yang tadinya ANC hanya 4 kali jadi 6 kali. Harus diperiksa dokter, harus periksa USG. Yang tadinya 2 tangan jadi 4 tangan. Terus sekarang bahkan menjadi 6 tangan. Jadi bagaimana kita meningkatkan kualitas untuk dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian. Nah, ini situasinya. Kalau kita lihat masalah kesehatan masih tinggi ya. Stunting, anemi, kemudian obesitas dan seterusnya. Ini masih cukup tinggi. Tapi yang dilakukan screening Bapak Ibu lihat coba. 80% tidak pernah diukur lingkar perut. Mungkin diukur kalau bikin baju ya. Bikin bajunya sekarang berapa tahun sekali sih? Gitu. Berapa kali dalam setahun ya? Karena sekarang banyak lebih jadi ya. Nggak pernah ukur
baru nanti hubungannya dengan visceral ya. Kemudian 60 sekian persen tidak pernah periksa gula darah. Kemudian 60 sekian persen tidak pernah periksa kolesterol, kemudian tidak pernah pantau berat badan dan tidak pernah mengukur tekanan darah. Nah, artinya ini yang nanti dikeluarkan melalui SIRMIN CKG tadi. Nah, ini program hasil terbaik cepat ya, yang salah satunya dari Kemenkes adalah CKG. Ini dilaksanakan yang awalnya hanya ulang tahun saja ya, tapi sekarang bisa hanya ulang tahun Bapak Ibu. Nanti di sekolah juga ada PKG khusus, ada PKG di komunitas juga ya. Ada paket-paketnya, paket cepat, paket mantap ya. Ini ada 3 paket. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan OTK. Ada perubahan OTK, sehingga yang tadinya awalnya ada di Dinkes Primer masuk ke Dijen Kesehatan Primer dan Komunitas, tepatnya di Direktorat Tata Pelayanan Kesehatan Primer. Tapi bersama-sama kalau ngomong kita berbicara mutu fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan. Nah, ini regulasinya, jadi Bapak Ibu bisa melihat sendiri, mulai dari undang-undang sampai ada politisif terkait dengan fitofarmaka. Nah, bagaimana dengan kebijakan rujukan non spesialistik? Bapak Ibu, ini adalah Perkonsil nomor 11 tahun 2012 tentang standar kompetensi dokter Indonesia (SKDI). Ada 144 penyakit yang level 4A. Kalau kita lihat level 4A adalah ini Bapak dan Ibu, kemampuan 4A membuat diagnosis penyakit pasien. Ini bisa kemampuan level dari 144 kompetensi level 4A. Jadi kita sisir ada 144 dan ini yang mendasari ya Bapak dan Ibu bahwa sebenarnya penyakit itu 144 itu harus tuntas dilaksanakan di FKTP karena merupakan kompetensi dari dokter. Ya, dokter begitu lulus dari fakultas kedokteran harus mempunyai kompetensi 144. Tapi sekarang disampaikan Bapak nanti ada cerita ya Bapak dan Ibu. Ini 144 penyakit. Ya, mulai dari sistem saraf sampai dengan Bapak Ibu, mediko legal ya, kekerasan tubuh dan kekerasan fisik. Ada 144 penyakit. Ini yang menjadi kompetensi tuntas di FKTP. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar bahwa 144 itu nggak boleh dilakukan rujukan. Ya, tentunya nanti saya akan cerita boleh dilakukan rujukan ya 144 tadi asal memenuhi TACC dan ada gap terkait dengan masalah terkait dengan pemenuhan sumber daya. Jadi nggak dikekep terus ini masuk 144 pokoknya nggak boleh dirujuk sampai nanti komplikasi dan sebagainya. Jadi ada justifikasi 144 ini tetap dapat dilakukan rujukan. Nah, ini indikator validasi berbasis kenaikan. Ada 3 Bapak Ibu angka kontak, rasio rujukan non spesialistik dan rasio peserta kronis terkendala. Nah, yang terkait dengan rujukan non spesialistik adalah jumlah rujukan kasus non spesialistik, artinya 144 dirujuk. Ya, jumlah rujukannya berapa? Nanti dibagi jumlah seluruh rujukan di FKT tersebut dikalikan 100%. Kalau harapannya targetnya angkanya harus kurang dari 2%. Nanti kalau lebih dari 2% menjadi pengurang KBK-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti di waktu menerima KBK ada pengurangan. Nah, ini pengurangannya. Kalau nilainya capaiannya ini kan ada 4 ya, ada nilai capaian. Kalau misalnya full ya semua puskesmasnya bisa 100% akan menerima kapitasi 100%. Tapi kalau masuk di level 3, 4 dia akan menerima 97% dari kapitasi. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana sih gambaran rasio rujukan non spesialistik saat ini? Kami mempunyai data dari BPJS Kesehatan Bapak Ibu
terkait dengan angka rasio rujukan spesialistik. Ini gambaran di seluruh FKTP, ya, di seluruh FKTP. Ini FKTP konsekuensi, artinya FKTP dengan jumlah peserta kurang dari 5.000. Kemudian ada tren terkait dengan FKTP yang non konsekuensi. Kalau kita lihat Bapak Ibu, yang hijau adalah klinik Pratama, yang biru, ini biru adalah semua FKTP, yang orange ini adalah puskesmas. Jadi kalau kita lihat puskesmas cukup bagus, 0, sekian. Kemudian yang biru seluruh FKTP 1, tapi klinik Pratamanya masih cukup tinggi. Ternyata rujukan non spesialistiknya masih cukup tinggi. Ada permasalahan di manakah? Ada di sumber daya atau di PACC? Nanti harus dilihat. Kemudian bagaimana di FKTP yang konsekuensi, yang pesertanya kurang dari 5.000 Bapak dan Ibu? Ini puskesmas yang biru, kemudian orange adalah all FKTP, kemudian puskesmas dan klinik Pratama. Ini yang non konsekuensi masih cukup bagus, ya. Yang konsekuensi, tapi yang non konsekuensi masih. Nah, ini yang non konsekuensi. Non konsekuensi yang hijau ini adalah klinik Pratama, yang pesertanya kurang dari 5.000. Ini cukup tinggi, ya, 4, kemudian yang orange ini adalah puskesmas. Jadi puskesmas yang mempunyai peserta BPJS, pesertaan BPJS kurang dari 5.000 untuk puskesmas, rasio rujukan non spesialisnya masih tinggi dan menjadi pesertanya juga masih cukup tinggi. Makanya kalau kita lihat RPW Bapak dan Ibu, kita menyasar pada indikatornya pada puskesmas dan klinik Pratama. Ya, bagaimana strategi menurunkan rujukan non spesialistik? FKTP melakukan pemetaan kemampuan. Jadi nanti kalau pemetaan kemampuan 144 kita mampu semua nggak sih? Gitu. Nanti dilihat 144 mampu semua nggak? Bahkan Bapak Ibu, kami di Direktorat saat ini diminta oleh Bu Dirjen untuk memetakan kemampuan lab untuk 144 ini gimana? Lab di puskesmas Bapak Ibu. Tentunya dengan dukungan alat yang lab yang ada di Sofi. Sofi loh, saya sudah ketawa dah. Ya, jadi kami diminta memetakan ini, Bapak Ibu. Jadi 144 ini terpenuhi secara komprehensif enggak? Ya, dari sisi labnya, dari sisi alatnya, dari sisi ini. Nah, ini tentunya FKTP melakukan pemetaan kemampuan diagnosis. 144 dilihat di mana? Ada gap di mana? Nah, gap di mana itu kekurangannya apa? Kami tidak bisa memberikan layanan ini walaupun masuk ke 144 karena kami tidak mempunyai ini, tidak mempunyai ini, tidak mempunyai ini, dan seterusnya. Dan itu yang nantinya bisa diusulkan. Apalagi kalau puskesmas ya bisa mengusulkan. Kalau terkait dengan klinik Pratama tentunya harus bisa memenuhi sendiri nanti. Ya Bapak Ibu. Jadi melakukan pemetaan. Kemudian FKTP melakukan benchmark ke FKTP lain yang dengan capaian KPK kurang dari 2%. Ini juga bisa menjadi benchmark, nggak harus berkunjung ke dari Sultra kunjungan studi banding ke Bali gitu. Nggak harus gitu. Bisa ambil puskesmas kayaknya. Di sana kok RNSS-nya bagus ya gitu. Kiat-kiatnya apa sih gitu. Berarti semua 144 tadi beres di FKTP ini. Ada permasalahan mana? Jadi nanti bisa sambil belajar ya, belajar ke tempat lain. Nantinya belajar ke tempat lain. Kemudian memperkuat jejaring pelayanan kesehatan primer untuk memudahkan penanganan kasus non spesialistik melalui rujukan horizontal. Jadi rujukan horizontal ini sangat perlu, ya. Tapi ini harus difasilitasi oleh Bapak Ibu di Dinas Kesehatan. Nggak bisa berdiri sendiri Bapak dan Ibu untuk rujukan horizontal. Tadi rujukan horizontal adalah rujukan dari fasilitas perujuk kepada fasilitas penerima rujukan dengan fasilitas penerima rujukan mempunyai kompetensi yang tidak dimiliki oleh fasilitas kesehatan perujuk. Jadi misalnya nih Bapak Ibu, dari kalau di sini puskesmas sudah punya USG semua,
Ya. Misalnya dari klinik lah, ini kan FKTP, klinik Pratama atau bidang praktek mandiri lah, dia memberikan pelayanan ANC. Kalau di JKN, ANC itu diberikan pembiayaannya dengan paket-paket ya Bapak Ibu. Paket dengan pemeriksaan dokter, paket dengan pemeriksaan bidan, paket dengan pemeriksaan USG dan seterusnya. Nah, bidannya nggak bisa USG, bidan praktek mandiri nggak bisa USG. Klinik Pratama nggak punya USG, tapi ada bidannya yang memberikan layanan ANC. Gimana nih? Apa harus dirujuk ke rumah sakit? Padahal sebenarnya FKTP harusnya mampu kan. Jadi bisa dilakukan rujukan horizontal ke FKTP lainnya. Dari klinik Pratama bisa menuju ke puskesmas yang mempunyai USG, atau bidang praktek mandiri bisa menuju ke puskesmas yang mempunyai USG dan mempunyai dokter yang kompeten. Nah, bagaimana pembiayaannya? Kan paket pemeriksaan dengan dokter, paket ANC dengan pemeriksaan dokter dan USG. Nanti pembiayaannya bagi-baginya gimana? Ini yang mestinya difasilitasi oleh Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten. Pembagiannya gimana untuk itu? Yang perujuk dapat apa? Yang menerima rujukan dapatnya seperti apa? Demikian juga nanti di CKG nanti di bulan Agustus akan diperluas sampai minta dukungan ke FKTP lainnya. Jadi klinik-klinik diminta untuk melakukan CKG. Artinya butuh mapping lagi ya, kemampuan kliniknya sampai batas apa. Oh, kami hanya bisa memberikan layanan lab yang dengan POCT atau rapid test. Sementara kalau sudah membutuhkan hematologi analisa pemeriksaan, kami nggak punya. Nah, itu kan berarti rujukan horizontal lagi. Nah, itu nanti yang mestinya nanti harus diatur, salah satunya dengan penguatan jejaring untuk rujukan horizontal ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, meningkatkan kapasitas dan pemenuhan SDM dan ketersediaan sarana prasarana penunjang tata laksana kasus non spesialistik baik di APBN, APBD maupun kapitasi JKN. Kita minta dukungan kepada klinik untuk melaksanakan pemeriksaan JKD. Ya, mereka harus ditingkatkan juga kompetensinya, harus dilakukan sosialisasi, pencatatan pelaporannya seperti apa. Karena kalau hanya memberikan layanan tanpa dicatat dan dilaporkan ya sama saja nanti akan pengaruh cakupan yang sudah terdeteksi tidak dapat ditata. Kemudian mengimplementasikan panduan praktek klinik care pathway sebagai standar prosedur operasional layanan kesehatan sesuai standar. Kemudian pembinaan dan monitoring evaluasi teknis dan manajerial terkait dengan rujukan horizontal, PPK dan care pathway. Ini sering menjadi pertanyaan. Kalau sudah kita mengeluarkan PPK, so what gitu loh. Kita sudah melakukan pelatihan care pathway melalui OOC care pathway yang ada di LMS, so what gitu loh. Apakah benar-benar materi tadi benar-benar diimplementasikan di tingkat FKTP? Dari beberapa kami turun ke daerah, kita lihat nih, di sini sudah ada yang sudah lulus MOOC. Tapi kalau ya saya juga sama sih Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti LMS, yang penting lulus dulu ya, dapat SKP. Saya juga sama gitu. Artinya dapat SKP gitu. Kalau misalnya lagi agak serius jadi mendengarkan gitu, yang penting dapat SKP dulu. Tapi setelah itu harus dibuka-buka kembali, kan bisa di-download kalau di LMS. Ya. Bila perlu, bukan bila perlu, harusnya KPG-nya itu bisa di-print. Sewaktu-waktu bisa dibuka-buka. Kalau harus nyari, aduh di mana ya gitu. Nanti bisa dikasih sayap-sayap. Ini string TBC, ini alur untuk string DM, kasih sayap-sayap akan lebih mudah. Jadi puskesmas atau klinik Pratama berdasarkan teknologi ini bisa mempunyai print yang bisa diakses oleh semua. Alurnya harusnya seperti apa sih? Jadi bukan hanya yang sudah terlatih MOOC KPP sekian, tapi apa dampaknya? Panduan praktek ini sudah ada, tapi apa dampaknya? Nah, ini tentunya perlu pembinaan dan monitoring. Pembinaan dari siapa? Ya semuanya, Kemenkes, Dinas Kesehatan, profesi dan seterusnya. Bagaimana mengimplementasikan terkait dengan
implementasi susah ya Bapak Ibu. Jadi prinsipnya ada pemenuhan sumber daya, ada rujukan horizontal, peningkatan kapasitas, implementasi PPK dan implementasi KTP. Nah, ini adalah regulasi terkait rujukan sistem rujukan kesehatan perseorangan yang terbaru, Permenkes 16 tahun 2024. Jadi di dalam Permenkes ini ada 3 Bapak Ibu, 3 rujukan, sistem rujukan. Pertama vertikal, yang kedua horizontal, yang ketiga rujuk balik. Ya, kalau vertikal pasti dari yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi, dari FKTP ke FKTR. Kemudian dari rujukan horizontal sama, tapi ada kemampuan yang tidak dipunyai oleh FKTP. Kemudian rujuk balik, dia sudah ada kriterianya ya, ada 9 penyakit yang masuk ke dalam KMK rujuk balik. Tadi di regulasi ada, nanti di Bapak Ibu bisa download, di googling kemudian di download. Jadi ada KMK rujuk balik, kalau nggak salah 1645 tahun 2024, nanti bisa di download. Ada 9 penyakit yang masuk kriteria rujuk balik, dan itu terbiayai oleh JKM. Ada DM, hipertensi, SLE, ya, itu masuk ke dalamnya, asma dan seterusnya. Ada 9 penyakit, tapi bila perlu penambahan lagi, itu tentunya harus ditetapkan oleh Menteri. Dan kemarin saya baru rapat dengan teman-teman profesi untuk masalah kanker. Harapannya kanker juga bisa dilakukan rujuk balik. Tapi sementara ini belum masuk. Jadi ada rujuk balik. Dan rujuk balik ini harus kondisinya sudah stabil dulu. Misalnya pasien dengan DM ya, pasien dengan DM udah dilakukan misalnya perawatan di rumah sakit, kondisinya sudah stabil nih, baik komplikasi maupun penyakitnya itu sendiri. Nanti bisa dirujuk balikan ke puskesmas, ke FKTP. Nanti dilakukan persepan, bisa berkoordinasi ber-PKS dengan apotek PRP. Pernah dengar ya apotek PRP? Dan itu ada PKS-nya. Nah, itu terbiayai non kapitasi di JKT. Nah, ini ada 3 sistem rujukan Bapak Ibu, dan ini didukung nantinya oleh sistem informasi satu sehat yang terintegrasi dalam SIKM, ya, sistem informasi kesehatan nasional. Nah, karena kita berbicaranya rujukan spesialistik, saya nggak akan bahas panjang lebar terkait dengan rujuk balik dan vertikal, tetapi bagaimana yang rujukan horizontal tadi. Jadi rujukan horizontal, peserta datang ke FKTP, kemudian dilayani di FKTP, tapi ada kompetensi yang harusnya dilayani nih, tapi nggak bisa dilayani, dilakukan rujukan ke FKTP lainnya. Nah, ini rujukan horizontal ke FKTP lainnya, ada puskesmas nggak apa-apa, yang penting sama-sama FKTP. Nah, ini rujukan horizontal ke FKTP lainnya. Dengan rujukan ini diharapkan dapat menekan rujukan non spesialistik ke rumah sakit atau ke FKTP. Ini Bapak dan Ibu. Ini konsepnya. Kemudian ini yang ada di dalam Permenkes sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan tadi, Permenkes 16 tahun 2024. Rujukan horizontal adalah merupakan rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan yang sama jenis fasilitasnya, artinya levelnya sama, tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh fasilitas kesehatan perujukan. Kemudian apa yang menjadi justifikasi bisa dilakukan rujukan horizontal? Selain kondisi tersebut, rujukan horizontal dilakukan pada contohnya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berhalangan sementara dalam memberikan pelayanan. Misalnya dokter giginya cuti atau dokternya cuti, padahal dokternya cuma 1. Nah, ini bisa dilakukan rujukan horizontal. Selain tadi kompetensi, misalnya kalau kita berbicara kompetensi TCM, ada puskesmas yang tidak bisa memberikan pelayanan ICM. Biasanya diberi bikinan SK ya dari Kepala Dinas Kesehatan pembagian regional layanan untuk ICM. Misalnya seperti itu ya, poin 1. Poin yang kedua, sekarang kan yang terkait dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
kita sekarang punya Permenkes 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas yang di dalamnya ada penambahan standar SDM. Pertama, apa? Dokter spesialis KKLP, kedokteran keluarga layanan primer. Ya, ada penambahan. Kemudian yang kedua, ada penambahan fisioterapis. Yang ketiga, psikolog klinis. Itu menjadi standar. Nah, kalau misalnya puskesmas ini nggak punya psikolog klinis, puskesmas ini punya psikolog klinis, bisa dilakukan rujukan horizontal. Demikian juga ini yang membutuhkan layanan fisioterapi, ini harus dilakukan misalnya orang asma, harus dilakukan inhalasi, nggak ada alatnya dan sebagainya. Terus yang sebelah sana punya alat, punya tenaga, ini bisa dilakukan rujukan horizontal. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian sarana prasarana dan alat kesehatan, ya tadi misalnya USG-nya nggak punya, terus alat inhalasinya nggak ada, walaupun sekarang di Sofi sudah ada ya, tapi ya ditunggu saja Bapak Ibu, jangan tanya ke saya ya kapan ya. Kemudian tidak tersedia sediaan farmasi sesuai dengan jenis dan jumlahnya, misalnya kayak contohnya obat OAT ya, obat anti TBC ya, kemudian juga obat-obat ARV ya, atau obat-obat lain misalnya. Ini bisa dilakukan rujukan horizontal. Kemudian keterbatasan daya tampung. Nah, ini yang ngomong PKG nih. Keterbatasan daya tampung, puskesmasnya overload. Nah, untuk memberikan layanan CKD, makanya minta bantuan. Ayo Klinik Pratama bantu kami gitu. Nanti mungkin tahap awal adalah Klinik Pratama atau praktek mandiri yang bekerja sama dengan BPJS. Karena kalau BPJS sudah bekerja sama dengan BPJS adalah gambaran pembiayaannya, ya. Tapi kalau belum, nanti tanya lagi pembiayaannya gimana. Gitu. Mungkin tahap awal seperti itu. Jadi ini yang bisa dilakukan rujukan horizontal. Dengan rujukan horizontal ini tentunya kita dapat mengendalikan RMNS ya Bapak Ibu. Ya, rujukan non spesialistik karena nggak harus dirujuk ke rumah sakit. Ini contoh pelaksanaan rujukan horizontal. Ini tadi kompetensi fase kepemimpinan. Ini item-item yang ada di dalam Permenkes 16 tahun 2024 ya Bapak Ibu. Ini saya kasih contoh-contohnya aja. Ya. Tenaga medis, kemudian sarana prasarana, tidak tersedia farmasi, keterbatasan daya tampung. Tapi semua ini harus dibantu, didukung, dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan tadi. Apalagi kalau misalnya ada pembiayaannya di dalam CKM, ya, paket-paketnya seperti apa, pembagiannya seperti apa, ini yang tentunya harus ada kesepakatan di masing-masing wilayah. Ya, ini tuh udah panjang lebar baru 2. Kita lanjut ya, panduan praktek klinis. Mungkin sekilas saja nih Bapak Ibu. Ini yang ada di dalam undang-undang maupun PP 28 bahwa pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan standar. Pertama, standarnya apa? Pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Standarnya apa? Ada 2 standar. Pertama, standar pelayanan kesehatan nasional. Gampangannya namanya SPKN. Standar pelayanan kesehatan nasional. Standar pelayanan kesehatan nasional apa sih? Gampangannya ini Bapak Ibu, standar-standar yang mencakup standar, bukan ngomongin per penyakit. Kalau kita PNPK kan per penyakit ya, PNPK kanker apa, PNPK karies dan sebagainya. Kalau ngomong PPK kan juga penyakit kan, satu-satu. Tapi kalau yang standar pelayanan kesehatan, tadi ada standar sarana, prasarana dan semuanya itu masuk ke SPKN. Misalnya standar pelayanan gizi, kan nggak ngomong penyakit kan, nah itu masuk ke SPKN. Kemudian standar gizi rumah sakit PGRS misalnya, itu masuk ke SPKN. Standar paliatif atau pelayanan kesehatan paliatif, home care dan sebagainya, itu masuk ke dalam SPKN. Ini belum banyak yang tahu nih Bapak Ibu, mungkin baru dengar juga ya SPKN. Nah, ini nomor 1 adalah standar-standar yang di luar penyakit per penyakit, SPKN. Kemudian yang kedua adalah Pedoman Nasional Pelayanan Klinis, PNPK. Nah, sebenarnya pimpinan kami
nggak setuju dengan singkatan PNPK. Karena PNPK dulu singkatannya adalah Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran. Ya nggak Bapak Ibu? PNPK. Ya. Tapi sekarang disesuaikan menjadi klinis. Karena nanti di bawahnya ada penjelasan bahwa PNPK ini kalau dulu untuk kedokteran, hanya untuk dokter dan untuk di tingkat rujukan. Tapi sekarang PNPK mencakup FKTP dan FKTL sampai kriteria rujukannya seperti apa. Itu satu. Yang kedua, sasaran PNPK adalah untuk seluruh nakes di fasilitas pelayanan kesehatan. Sehingga kata kedokterannya disesuaikan menjadi klinis. Dan terus nanti sure dong, masa perawat melaksanakan pelayanan kedokteran asuhan medis? Enggak, tetap sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing profesi. Yang dokter melaksanakan asuhan medis, yang perawat melaksanakan asuhan keperawatan, yang bidan juga melaksanakan asuhan bidan sama. Ya, jadi sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Ini PNPK. Ya. PNPK saat ini banyak sekali sedang disusun di Kementerian Kesehatan. Ya. Ada termasuk yang menjadi prioritas adalah PNPK terkait dengan KJSU tadi. Ya, karena berkebiayaan tinggi. Jadi biasanya yang disusun awal-awal itu yang high risk, high volume, dan high frequent. Pokoknya yang berdampak tinggi lah. Nah, ini disusun PNPK. Dua standar ini Bapak Ibu memerlukan SPO, standar prosedur operasional. Nah, bagaimana standar prosedur operasional? Ini ditetapkan oleh pimpinan fasilitas SOP. Bapak Ibu misalnya SOP ya, karena SOP itu harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing fasilitas kesehatan. Tapi ternyata banyak Bapak dan Ibu fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai kemampuan untuk menyusun SOP, sehingga Menteri dapat menetapkan SPO atau SOP yang bersifat nasional. Jadilah PPK, ya, keterbatasan fasilitas, sehingga Menteri dapat menetapkan SPO yang sifatnya nasional. Jadilah PPK. Jadi PPK itu sebagai bagian dari SPO, panduan praktek klinis. Baca SPO, baca PPK, Ibu pasti liar. Baru mau baca aja udah pasti liar. Sekarang yang kami revisi ada 201 penyakit. Dengan semuanya masalah, sampai tata laksana, sampai referensi. Pasti liar. Nah, untuk mendukung itu dapat dilengkapi dengan alur klinis, algoritma, dan prosedur yang kita sebut sebagai care pathway. Jadi nyambung ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ada PPK, ada care pathway, ini merupakan bagian dari SPO untuk fasilitas kesehatan memberikan layanan kesehatan sesuai standar. Jadi ini ada keterkaitannya. Kemudian ini yang tadi saya sampaikan, standar layanan berupa 2, SPKM dan PNP klinis ya. Kemudian di sini sasarannya adalah tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan. Ini di dalam PP Bapak. PP 28 tahun 2024 pasal 497. Sehingga yang tadinya panduan praktek kedokteran PPK itu disesuaikan juga menjadi panduan praktek klinis sama dengan PNPK. Nah, ini kompetensi kemampuan bahwa ada masalah-masalah kemampuan untuk memberikan layanan sesuai standar di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Ini yang sudah ada regulasinya Bapak Ibu. Nah, ini yang ini Permenkes gimana nggak dimasukinnya ya. Ada KMK dan ini yang masih digunakan Bapak Ibu. Masih digunakan 1186 dan 1936 tahun 2022 tentang panduan praktek klinis. Namun ternyata Bapak Ibu ada audit BPK, ada audit BPKP. Ternyata di 1186 dan 1936 tahun 2022 ini kok kartusis hilang, kok DM tipe 1 nggak ada lagi, kok ada masalah coding dan seterusnya, sehingga ditambah dengan kebijakan-kebijakan yang baru, sehingga ini perlu dilakukan revisi. Jadi ini yang sedang dalam proses revisi Bapak Ibu. Apa yang selain tadi dari hasil rekomendasi audit BPK
kita tambahkan pertusis lagi, kita tambahkan DM tipe 1 lagi, karena kita juga sudah mengisi DM tipe 1 kan, sekarang dengan screening dan seterusnya. Kemudian juga masalah coding, dan ini Bapak Ibu, masalah penambahan tenaga dokter yang mempunyai kompetensi di bidang kedokteran, layanan primer, dan psikolog klinis dan fisioterapis. 3 ini mestinya di PPK-nya ini juga layanannya juga muncul tadi, karena PPK itu untuk praktek untuk namek dan nakes. Jadi kalau ada 3 penambahan ini, masa PPK-nya sama? Mestinya ada layanan khusus dong dari psikolog klinis, ada layanan tambahan dong dari fisioterapis. Misalnya yang tadinya stroke, fisioterapisnya harus dirujuk karena di puskesmas sudah ada, apalagi ditambah alat yang ada di Soki, ya mestinya bisa dilaksanakan dong di puskesmas, nggak perlu lakukan rujukan. Demikian juga misalnya psikolog klinis, ini ada masalah kejiwaan nih, harus dirujuk ke rumah sakit gitu, karena tadinya nggak ada, tapi begitu ada mestinya bisa diberikan layanan, tidak perlu dilakukan rujukan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tadi SDM, ada penambahan SDM. Yang kedua ada masalah ini Bapak Ibu, TACC tadi. Jangan sampai Bapak dan Ibu, ini kompetensi 144 dikekal terus di FKTP. Pokoknya ini 144 gak boleh dirujuk, gak boleh dirujuk, gak boleh dirujuk. Terus habis itu sampai terjadi komplikasi dan mungkin kondisinya lebih berat. Ada justifikasi Bapak Ibu, TACC ini yang tadi kurang dari 2% tetap aman ya Bapak Ibu. Pertama, time. Jadi dari sisi waktu, jika perjalanan penyakit dapat digolongkan kepada kondisi kronis atau melewati golden time standard. Jadi masalah dari sisi waktunya, penyakitnya seperti apa. Kemudian umur, jika usia pasien masuk dalam kategori yang dikhawatirkan meningkatkan risiko komplikasi serta risiko kondisi penyakit yang lebih berat. Yang ketiga, komplikasi jika ditemui dapat memperberat kondisi pasien dan komorbid jika terdapat keluhan atau gejala penyakit lain yang memperberat kondisi pasien. Tapi selain TACC ini, Bapak Ibu, ada kondisi fasilitas kesehatannya tadi, sumber dayanya, SDM-nya punya nggak, obatnya punya nggak, gitu. Jangan dikekang terus kalau nggak ada obatnya, rujukan. Kalau bisa dilakukan rujukan horizontal. Seperti itu ya. Jadi jangan kaget nanti apa sih itu TACC. Kemudian ini penulisan yang ada di dalam PPK yang baru dengan penambahan TACC. Misalnya ini malaria. Jadi nanti nggak semua ada, misalnya bisa saja kosong di sisi umur. Pokoknya nggak ada alasan masalah usia menjadi justifikasi untuk merujuk misalnya. Ini di malaria nih. Jadi nanti kode ICPC dan ICD-nya apa, tingkat kemampuannya misalnya di sini malaria 4A, kriteria rujukannya apa, dari sisi waktunya, dari sisi umurnya, dari sisi komplikasi dan komorbiditi. Jadi kalau misalnya malaria dengan gizi buruk, boleh tetap dirujuk. Malaria dengan gagal ginjal akut bisa dilakukan rujukan. Ya. Demikian juga dengan diabetes mellitus tipe 2 ya, tipe 2 sama dari itu. Jadi ini time dan age-nya nggak ada masalah. Jadi tidak ada alasan dari sisi umur dan waktu, tapi bisa alasan terkait dengan komplikasi dan komorbid. Nanti ada yang 4-4-nya ada yang cuma beberapa. Jadi nanti setiap penyakit akan muncul TACC-nya, kriterianya. Dan ini nanti setelah revisinya disepakati, kita akan advokasi kepada BPJS Kesehatan untuk disepakati. Jadi termasuk obat-obatnya mau nggak mau BPJS harus memenuhi. Ini akan menjadi standar, tapi sekarang belum disonding karena masih berproses revisi. Nah, yang berikutnya kenapa PPK direvisi? Ada kebijakan PKG. Jadi nanti di setiap penyakit kalau ada screeningnya sesuai dengan standar yang ada di PKG harus dicemplungin. Jadi nanti kalau kita berbicara penyakit, misalnya bayi baru lahir hipotiroid kongenital, harus ditambahkan screening ini.
Dan tinggal juga baru-baru ini kan sekarang ada 3 ya, D6PD sama KAK gitu. Jadi sama, jadi harus ditambahkan terkait dengan screening ini di dalam masing-masing penyakit yang ada di dalam PPK. Panjang ya Bapak Ibu ceritanya. Kemudian ada fitofarmaka. Kenapa fitofarmaka? Jadi ternyata Bapak Ibu di dalam regulasi Renstra kemudian Permenkes 54 tahun 2018, ternyata fitofarmaka ini dapat menjadi jaminan pelayanan obat, tapi harus ditetapkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini hubungannya dengan ketersediaan sumber daya, kemudian jumlah penduduk dan sebagainya. Tapi adalah fitofarmaka yang sudah teruji secara klinis. Jadi ini diusulkan untuk dapat dibiayai di JKN, apalagi misalnya untuk daerah-daerah yang memang mempunyai hambatan-hambatan dalam akses obat ya Bapak Ibu. Jadi sedang diusulkan terkait dengan fitofarmaka ini masuk ke PPK. Nantinya kalau masuk ke PPK artinya bisa disetujui oleh JKN, tapi harus sepersetujuan dari Dinas Kesehatan. Nah, ini yang PPK yang 1186 dan 1936 Bapak Ibu. Nah, ada tadi SKDI ada 144 ya Bapak Ibu. Nah, ini 127. Kenapa 127? Karena yang di SKDI Vinia ada berapa nih? 8 ya. Ini digabung jadi 1. Jadi klausulnya berkurang gitu. Ya Bapak Ibu. Jadi ada penggabungan pengelompokan yang Vinia jadi 1. Kemudian yang terkait dengan ini apa? Nah, ini juga dijadikan 1 gitu. Di SKDI di besar-besar masing-masing. Jadi kelihatannya ketemunya 127. Nah, ini yang ada di 1186 dan di 1936 2022. Kemudian ini yang sedang kita proses Bapak Ibu. Sedang kita proses, kita ketemu terus sama profesi, kolegium dan lintas program. Saat ini yang nanti akan masuk ke PPK ada 201. Ya. Awalnya yang ini 185, kemudian penambahan subbagian ada 5, diagnosis yang ditambahkan ini nanti di sini ada 11 ya, kemudian perubahan level ini. Jadi ini tadi 6 penyakit tidak ada dalam PPK karena tidak termasuk high risk, high cost dan high volume. Kemudian 8 penyakit ini yang dijadikan 1 diagnosis dermatofisosis, 4 diagnosis dijadikan 1 pioderma, 2 diagnosis dijadikan 1 flor algus dan 3 penambahan diagnosis baru. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong SKDI itu kan hanya nama-nama penyakit ya, nggak ada pedomannya, makanya dibuatlah pedoman ini. Ada pertanyaan kemarin, kenapa nggak 144? Sebenarnya 144 ada semua gitu. Terus ditambah hal-hal yang memang sesuai dengan kebijakan, memang menjadi kompetensi di FKTP. Contohnya apa Bapak Ibu? Stunting ditambahkan sekarang di PPK yang baru. Padahal di yang lama di SKDI itu nggak ada. Failure to thrive itu juga nggak ada. Ini ditambahkan. Gitu. Jadi ada penambahan yang kompetensinya memang bisa di level FKTP. Ini bisa dijadikan pedoman. Nah ini Kemenkesnya sedang kita godok Bapak Ibu. Nanti di dalam PPK itu ada 2, ada panduan praktek klinis dan panduan keterampilan klinis. Jadi PPK dan PKK. Ini lagi ya. PPK dan PKK. Ini apa namanya? Bab 1 pendahuluan kemudian nah, ini sistematikanya. Jadi nanti setiap penyakit akan ditulis sistematikanya seperti ini di dalam PPK, mulai dari masalah kesehatan sampai referensi. Ada penambahan yang baru terkait dengan deteksi dini, pasti harus di review ya, karena sudah ada screening PKD sekarang. Kemudian diagnosis running dan juga kriteria TSSC. Ini yang per penyakit nanti muncul seperti ini per masing-masing penyakit. Jadi ada kriteria rujukan dan seterusnya. Dan ini nanti nyambung dengan PMPK. Jadi harus nyambung PMPK-nya karena mencakup primer dan sekunder. Kemudian ini yang ada di PKK, ada universal precaution sampai sistem kulit dan integumen. Jadi ini lebih ke keterampilan. Ini periksa tanda vital dan sebagainya ini ada di dalam PKK. Nah ini yang 201 yang saya ceritakan itu Bapak Ibu.
saya bikin PPT-nya pusing nih dong. Apalagi yang baca ini. Hah? Apalagi yang baca. Nggak bisa yang ngajarin, susah banget gitu. Ini ngopo gitu loh. Ini ada garis besar Bapak Ibu. Jadi ada kelompok umum, pembentuk kabini, digestif, mata, ya, telinga, kemudian kardiovaskuler, muskuloskeletal, neurologi, psikiatri, respirasi, sampai kulit, ya, kemudian metabolik endokrin, kemudian masih metabolik endokrin, ginjal, dan saluran kemih, kesehatan wanita dan juga penyakit kronis. Ini yang ada di draft PKP yang ada 200 saksi. Kebayang dah teman-teman di FKTP baca gini pasti bingung. Nah, terakhir Bapak Ibu, tadi sudah jelas ya, ada rujukan horizontal ya, ada RNNS, kemudian ada rujukan horizontal, ada PPK gitu, ada keterkaitan, kemudian bagaimana Nah, kenapa sih kita melakukan orientasi atau pelatihan KPP? Jadi ini yang menjadi latar belakang isu di JKN. Ternyata kualitas pelayanan FKTP ini belum optimal. Banyak kasus-kasus yang sebenarnya 144 itu tetap dilakukan rujukan. Angkanya masih tinggi ya. 13,35% kasus dirujuk ke FKTL. Ini dari BPJS tahun 2022 yang berdampak pada pembiayaan JKN. Kemudian lebih dari 70% pembiayaan JKN digunakan di FKTL. Kembali lagi ke pembiayaan. Kalau mau BPJS pasti pembiayaannya. Kemudian peran FKTP sebagai gatekeeper dan penapis rujukan masih kurang. Ini yang menjadi isu JKN di FKTP. Kemudian kita juga melakukan reformasi dan ini kita memperoleh dukungan dari World Bank ya, dan kita di challenge untuk indikatornya. Indikatornya adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan primer dengan peningkatan kapasitas SDM di FKTP. Bentuknya apa? FKTP terlatih KPP. Ya. Ini fokus 3 kementerian ini sebenarnya yang ada di ILP ya Bapak Ibu. Pendekatan pada siklus hidup, penguatan jejaring sampai tingkat desa dan dusun, dan penguatan PDS. Pemantauan wilayah setempat yang nanti akan dikuatkan dengan dashboard ya, yang bisa renteng dibaca oleh semua fasilitas. Nah ini penguatan manajemennya, tata kelola ini harapannya dapat menurunkan angka kesakitan dan juga angka rujukan. Ini KPP, Bapak Ibu udah punya semua? Ya benar, kalau enggak nanti saya kasih satu kali ya. Ini KPP, kemudian ini yang ada di dalam ya, ini mencakup semua. Nah ini nanti ada screening tuberkulosis, alurnya seperti apa gitu. Ini yang mestinya harus di print masing-masing FKTP, puskesmas atau klinik. Kalau harusnya ini setelah ini gimana ya? Buka download lagi, cari lagi search ini. Jadi kalau misalnya di print nanti dikasih apa ya? Dulu kalau saya bilang lambe, dikasih lambe, screening ini dikasih gitu, dikasih lambe. Nah, itu jembatan lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini anda-anda yang ini nggak usah dihafalin, yang penting paham. Kalau dihafalin susah. Yang penting paham. Jadi bisa dibuka kembali. Ya, mungkin satu fasilitas bisa paling nggak minimal ada print out 1 lah yang bisa nanti dibuka kembali oleh teman. Ini implementasi KPP baik itu di keluarga, posyandu, puskesmas maupun puskesmas. Jadi ini di tingkat pelayanan primer ya Bapak Ibu. Nah, indikatornya ini Bapak Ibu berat sekali. Ada kita masuk ke indikator DLI 1, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian DLI 1.1, DLR 1.1 Kementerian Kesehatan mengembangkan, menyetujui dan mengadopsi alur pelayanan, promotif, preventif, screening serta manajemen kasus KPP. Ini yang jadinya yang tadi Bapak Ibu yang KPP ada pedomannya, kemudian ada kurikulum pelatihan. DLR 1.1 selesai, tuntas. Kemudian tahun 2024, jadi di PKP ya Bapak Ibu, kami kerjaannya
mendapat pelimpahan dari PKP semua Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, DLR 1.2, Kementerian Kesehatan melatih 90% FKTP kumulatif tentang KTP tahun 2024 targetnya 30%, tahun 2025 90%. Alamak, naiknya 2 kali lipat ya Bapak Ibu. Udah ada perubahan OTK, naiknya 2 kali lipat gitu. Ya, jadi target tahun 2024 adalah 30%, target tahun ini 90%. Sekalian 100 gitu. Pusing nggak? Nah, syaratnya FKTP itu adalah yang disebut FKTP, puskesmas dan klinik pratama. Tapi harus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi audit kemarin sebenarnya kita udah 30,8%. Tapi setelah diaudit oleh BPKP, ternyata harus ada yang dikeluarkan. Ini nggak masuk ke nggak masuk kerjasama, ini nggak masuk kerjasama. Jadi akhirnya berkurang. Ya, jadi Bapak Ibu, ini dari data Aplikers per 11 Maret 2025 ada sekitar 17.000 sekian puskesmas dan klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ini nanti yang akan jadi denominator Bapak Ibu. Nah, Sulawesi Tenggara di mana? Ada 300 sekian puskesmas dan berapa nih? 39 klinik pratama. Jadi nanti mohon di mapping klinik pratama ini di mana saja, tersebar di puskesmas mana saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Artinya kalau kita menghayu-hayu kan kita harus tahu yang dihayu-hayu siapa. Nah, terutama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di luar yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan boleh nggak ikut LOC? Boleh aja, tapi nanti nggak akan mendongkrak capaian. Akan berguna buat faskesnya, akan berguna buat SDM-nya karena akan mendapat SKP atau JPL. Kemudian faskesnya harapannya diimplementasikan patuh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang bekerja sama harapannya, yang bekerja sama dengan BPJS ini yang menjadi utama. Gitu. Jadi harus tahu 39 itu di mana, puskesmas 300 itu seperti apa. Puskesmas di sini berapa? Di mana kota? Di seluruh provinsi. Berarti Berarti semua sudah bekerja sama ya, puskesmas. Nah, ini yang klinik pratama itu yang menjadi masalah ini di mana? Karena kadang sudah bekerja sama, tiba-tiba nggak bekerja sama lagi, bisa kan? Kami kemarin memperhatikan Bapak Ibu antara data di Aplikers dengan data di Refasiankes. Ternyata di Refasiankes masih bekerja sama, di Aplikers nggak muncul. Di Aplikers muncul, di sini nggak muncul. Ini yang mana yang mau kita pakai? Tapi sementara karena ini mudah-mudahan BPJS-nya lebih update, jadi kita menggunakan data dari Aplikers BPJS. Per 11 Maret 2020. Nah, bagaimana ngitungnya sih? Ngitungnya ya tadi FKTP-nya adalah puskesmas dan klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, bagaimana FKTP ini bisa dikatakan sebagai FKTP yang sudah terlatih? Bukan hanya satu nakes ya Bapak Ibu, harus minimal satu dokter ditambah satu perawat atau bidan. Jadi dokter plus bidan boleh, dokter plus perawat boleh, dokter bidan perawat lebih boleh lagi, tapi minimal dokter plus perawat dari bidan. Dokter saja nggak bisa, bidan saja nggak bisa, di dua bidan dua itu nggak bisa. Dokternya ada, bidan dari perawat. Ini yang syaratnya harus lulus. Ya. Dan kami kemarin berkoordinasi dengan Kemenku dan Bepom ini yang harus ditelusur. Yang tahun 2024 jangan-jangan ada FKTP yang hanya dokternya saja yang lulus, atau bidannya saja yang lulus, atau perawatnya yang lulus. Kemudian di MOC batch 3 dia untuk yang lain lulus juga. Nah, bagaimana ini memadukan datanya? Itu yang mungkin saat ini sedang dalam proses telusur. Ini terlatih KPW, nilainya harus minimal 80. Dua-duanya dokter itu gimana? Dokter doang nggak bisa. Dua-dua dokter? Iya, dia tetap nggak bisa. Dokter ditambah bidan dari perawat.
Nah ini Bapak Ibu. Jadi jumlah puskesmas dan klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan minimal 1 dokter plus 1 bidan dari perawat yang lulus MOC dibagi jumlah puskesmas yang dan klinik pratama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dikalikan 100%. Nah, satu lagi jadi PR, kalau puskesmas kayaknya hampir, walaupun tetap masih ada yang belum bekerja sama ya, klinik pratama ini bekerja sama atau enggak. Makanya kami kemarin di G-Form-nya kami memasukkan kode unik. Nah, kode uniknya apa? Kode kerjasama dengan BPJS. Harapannya dengan kode itu bisa diisi, jadi kita bisa memastikan bahwa FKTP tersebut bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tapi banyak yang nggak ngisi, jadi kita pusing analisis datanya. Gitu. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat sebelum nanti MOC Kerpet WB 4 ini akan berakhir tanggal 26, berarti besok pagi. Nah nanti akan dibuka batch 5 besar-besaran, dan di sebelumnya kita akan sosialisasikan dulu termasuk untuk meningkatkan kebutuhan keinginan mengikuti. Kemudian yang kedua juga memastikan tata tahapan-tahapannya termasuk pengisian G-Form-nya seperti apa sehingga analisnya menjadi lebih mudah. Bapak Ibu, kemudian bagaimana tahun ini? 28,93 Bu, Bapak Ibu. Padahal targetnya 90%. Jauh kali ya Bapak Ibu. Gimana kita bisa mendongkrak ini? Nah ini yang mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita sama-sama mencapai lah target yang ditetapkan 90%. Mohon dorongan supaya semua puskesmas dan semua klinik pratama yang bekerja sama khususnya dengan BPJS Kesehatan dapat mengikuti MOC Kerpet dan lulus ya. Artinya bukan hanya bidannya perwakilan ini enggak. Dokter bidan perawat khususnya harus ikut. Yang lain ikut boleh gitu. Nanti di tenaga yang lain akan dapat CPL, kalau dokter bidan perawat akan dapat SKP. Gitu. Pokoknya ikut gitu dan harus lulus. Nah, ini yang kan bisa diulang berkali-kali jawaban kuisnya ya Bapak Ibu. Nah, jawaban kuisnya nanti dapat bocoran. Bocoran ya Bapak Ibu. Ini targetnya sangat tinggi Bapak Ibu. Nah kegiatan kita tahun 2025 kita sedang mensosialisasikan, sudah melaksanakan MOC batch 3, kemudian sudah sosialisasi di regional tengah kemarin, kemudian batch 4 selesai besok, kemudian batch 5 nanti akan kita sosialisasikan kembali. Kita juga bekerja sama dengan BPBK Cilandak Ciloto untuk gimana supaya optimal lah MOC batch 5 karena batch 5 itu yang terakhir. Kemudian dilaksanakan mungkin Juli Agustus atau bisa sampai kita perpanjang lagi. Nah untuk mendukung ini kita mengusulkan kegiatan yang didukung oleh World Bank, tetapi memang belum ketok palu. Kemudian di awal MOC ini dilakukan survei kapasitas dari FKTP. Jadi kita sudah punya data baseline. Nah nanti akhirnya dengan MOOC ini ada peningkatan nggak dari kompetensi? Nah ini akan dilakukan survei yang online, Bapak Ibu. Jadi mungkin dalam waktu tahun 2025 akan dilakukan survei online untuk melihat apakah dengan MOOC ini ada peningkatan dari kapasitas nakes di FKTP. Karena kita sudah punya data survei baseline-nya. Kita itu Kemenkes ya, tapi yang melaksanakan semuanya guru PKP. Yankes. Ini tantangannya masalah perubahan struktur organisasi, kemudian targetnya tinggi banget, kemudian analisis datanya tadi komposit ya, anak beranak harus bekerja sama, harus lulus, yang lulus harus ini dan seterusnya harus dari satu FKTP yang sama gitu. Ini ribet banget. Dan kemarin MOC batch 3 banyak sekali yang ikut, yang lulus banyak. Tapi yang dinyatakan FKTP terlatih MOC hanya 157. Terus ada 2000 data yang belum dianalisis. Kita analisis kembali 2000 data tersebut, ketemu 4, 2 puskesmas dan 2 klinik dari 2000 data. Padahal itu lulus semua loh. Hanya karena ada yang dari rumah sakit, ada yang enggak, pokoknya yang memenuhi yang tadi itu hanya 4 itu pun 2 puskesmas dan 2 klinik. Ternyata kliniknya nggak bekerja sama dengan BPJS. Alamak, susah kali untuk mencapai target
diimplementasikan kembali ya, agar dapat didukung oleh Bapak Ibu di Dinas Kesehatan dan juga fasilitas. Kemudian bagaimana mengimplementasikan, nggak selesai sampai di sudah dapat JPL, sudah dapat SKP, nggak harus selesai di situ ya, harus diimplementasikan. Nanti ada instrumen monetnya. Nah ini yang jadi masalah, belum ada kewajiban. Kita sedang mengusulkan agar MOC TPP menjadi kredensialing di BPJS Kesehatan. Kita baru bersurat sehingga menjadi wajib FKTP untuk mengikuti MOC TPP. Ini dampaknya menjadi acuan ya, menegakkan diagnosis dan tata laksana. Dengan meningkatnya pemahaman tentunya akan meningkatkan kepatuhan layanan dan utama tentunya dapat menekan, mengendalikan rujukan spesialistik, mendukung transformasi layanan bebas dan menjadi masukan bagi semua stakeholder yang terkait. Terakhir, masih aman ya? Dan kita banyak berdiskusi. Satu slide terakhir Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dan tindak lanjut, kompetensi atau kemampuan kita masih mengacu pada Perkonsil 11 tahun 2012 tentang SKDI Standar Kompetensi Dokter Indonesia, ada 144 penyakit yang masuk ke dalam level 4A. Kemudian kompetensi tersebut membutuhkan dukungan, ini dituangkan dalam panduan praktek klinis dan juga care pathway. Strategi untuk menekan mengendalikan rujukan non spesialistik antara lain dengan pemenuhan sumber daya, rujukan horizontal, peningkatan kapasitas, implementasi PEPK dan juga care pathway. Nah ini adalah rujukan spesialistik yang nantinya kita akan kuatkan dengan PACC dan ketersediaan sumber daya yang dilakukan di rujukan. Kemudian diberlakukan pemantauan ya Bapak Ibu, pembinaan untuk implementasi baik itu rujukan horizontal, PPK maupun care pathway. Mungkin itu Bapak Ibu cukup banyak yang kami sampaikan, tapi karena semuanya terkait, mudah-mudahan ini nggak bosan ya.